Kiki. Ya. Ketua di mana? Nah ini udah mulai kebiasaan dia nih, hilang-hilangan terus. Iya. Kiki, tolong ditanya. Kiki kan... Pak Ketua, cari apa? Uang. Berapa? Berapa? Ya seikhlasnya aja berapa kalau Mas. Ketua. Ketua cari apa? Dompet. Lah, Jatuhnya di mana? Sono. kenapa nyari di sini? Apa? Kenapa nyari di sini? Sono gelap. Ketua nyari apa sih? Dia nyari apa sih ini? Ayo. Apa sih dia? Emang gitu? Oh, emang gitu. Ya ampun. Ketua. Ini kita keluar masuk mulu kayak pengantin baru, Emak. Ada sesuatu yang penting yang hilang nih. Apa sih? Ketua cari apa? Yuk, Keluar lagi. Kini cari istri deh guys. Ntar dah. Kita sebenarnya nyari apa sih ini? lihat cari apa? Cari ketua. Cari ketua. Kok Iya. jadi kita nyari ketua? Lah ini dia. Dari mana? Saya lagi nyari dari tadi nih. Nyari apa? Ketua? Nyari lucunya di mana? Pantesan nggak ketemu. Nyari itu periwitan saya. Ya Allah, kalau kita bilang apa? Fluid. Oh nyari peluang. Iya, itu penting banget buat menjalani sidang ini. Dia lagi, dia mana mungkin ada solusi kalau dia. Iya, nyari ini kan. Iya. Bedanya apa? Bedanya apa sama ini? Kamu sih begitu-begitu. Hei kamu siluman kunyit, diam dulu ya. Iya loh. Tadi begini mulu siluman kunyitnya emang bener dah. Ini kan fluid Pak Ketua ketinggalan. Buktikan kalau itu punya Pak Ketua. Aku nggak perlu ini, aku bisa suara fluid. Coba gimana? Ini. Bentar. Ini sound effect. Lagi. Nggak usah deh. Lagi. Bentar. Coba tepuk-tepuk, jangan-jangan ketelan nih. Itu film Dono, itu kayak deh. Ini ketinggalan tau nggak di mana? Di mana? Di rumah aku di kamar ketinggalan deh. Nih ya. Tiba-tiba fluidnya tuh ada di rumah Oh, aku. Nggak tahu kenapa. Tapi seremnya tau nggak apa? Kayak aku tuh lagi banyak digangguin makhluk tak kasat mata gitu. Jangan-jangan ini ada yang naruh di rumahku. Dipindahin sama makhluk-makhluk tak kasat Iya. mata mungkin. Iya mungkin. Kayak mainan anak tiba-tiba bunyi sendiri. Tak kasat mata orang Jepang. Oh, bu. Tak kasat mata. Tak kasat mata. Asumura. Tak kasat mata. Masih satu keluarga tuh sama Mr. Sato Mata. Iya. Tak kasat mata sama Sato Mata. Kamu digangguin sama... Iya kayak takut banget. Terus urusan sama peluit aku apa? Ya disambung-sambungin aja. Ini horor. Ini tuh ada yang taruh di rumahku. Makanya aku bingung, karena aku nggak pernah memberikan peluit ini ke siapapun. Tiba-tiba ada di rumah Manda. Iya kok bisa ada di rumahku Ada gitu sesuatu. fluidnya. Berarti ini ibaratnya mistis horor gitu ya? Kamu percaya nggak dengan ada mistis-mistis Iya. gini, Vidi? Iya, seperti di rumah saya. Ada apa di rumah kamu? TV hilang, kulkas hilang. Setan itu Pak. Jual. Itu bukan setan, Bade. Kelakuannya kayak setan lu. Tapi nggak pernah kalau ada pengalaman horor, saya pernah ada pengalaman horor. Ini terjadi setiap malam. Apa tuh? Jam 2 malam. Selalu itu. Saya mendengar bunyi tiang listrik dipukul 2 kali. Orang sis gambling. Itu bukan horor, itu nggak horor. Horor malah aman. Yang listrik mah nggak mungkin bunyi. Kamu juga pernah kan di rumah kamu kan ada suara-suara kan? Kasih tahu. Maling, ada maling. Pagi-pagi nih. Ketua,
kita mulai saja. Kita mulai aja. Karena nih saya rasa sudah. Kita harus mulai. Udah telat ya? Ya, oke. Udah telat. Oke. Udah, karena udah gini. Udah telat. Harus kita mulai. Ya, Lo pengen tahu? Silakan duduk. Lo pengen tahu suara apa? Enggak, kita udah mau mulai. Udah mau mulai. Ya. Ayo, kita sidang dulu. Enggak kan aku lagi banyak digangguin. Ada yang kenal nggak sih orang yang bisa bantuin aku? Mbak sekretaris butuh orang pintar mungkin yang Iya, bisa kayak gitu. iya. Kita panggil ya, ini dia. Silakan. Sarah Wijayanto. Ada siapa Mbak? Ini bawa teman saya. Boleh ditelusuri sedikit studio kami ini. Apakah ada makanan, snack atau apa gitu? Sepertinya Ngapa nanya untuk makanan? saat ini belum terlihat ya. Iya, Cuman aku merasakan satu energi nih, di mana? kesepian energinya. Energi kesepian. Di mana Mbak Sarah? Energinya Tapi aman, ada. Aman. aman ya Pak. Saya aman sekali. Ini sekretaris saya katanya sering banget diganggu-ganggu gitu. Sering diganggu. Ganggu makhluk-makhluk. Ih, Iya. Pak Ketua aku takut. Iya, sabar ya. Gangguannya seperti apa? Gangguannya seperti gangguan listrik, gangguan... Bukan. Ya maksudnya listrik tiba-tiba goyang-goyang gitu. Listrik kan itu ya. Oh ya mungkin ada yang Saya konslet. ditelusurin mungkin ke bawah. Oh ya boleh. Ini saya izin Mungkin ya aku Pak. anterin dulu deh biar bisa ngobrol. Silakan Mbak. Jangan takut. Mohon maaf itu suara efek dari tadi kayaknya udah bukan setan ke Taman Safari itu ya. Silakan duduk. Oh ya oke. Thank you. Tepuk tangan dong buat Kak Sarah Wijayanto. Silakan. Waktu dan tempat Kiki. Tapi kalau berbicara seorang Sarah Wijayanto, saya itu sebagai pelawak agak takut. Kenapa? Karena pelawak-pelawak ini takut sama beliau. Karena kita kalau ngelawak pasti nggak boleh bahas beliau. Kenapa? Nggak boleh bahas agama, bahas isu sara nggak boleh. Beda Sarah, bukan. Beda dong. Salah sih. Saya tuh searching ternyata beliau ini sebelum meneliti hal-hal mistis dulu pernah jadi penyanyi, bahkan punya lagu. Jadi sebelum berkecimpung di dunia goib, karir nyanyinya juga goib. Bilang. Nggak pernah kelihatan, ada yang tahu, ada yang tahu. Iya, saya baru tahu begitu. Dan dulu beliau tuh bahkan waktu di bidang nyanyi pernah jadi backing vokal di band yang sangat terkenal itu adalah Slang. Ya. Waktu gitarisnya masih pegang gitar. Emang sekarang pegang apa? Ya kan gitarisnya pernah megang jabatan. Wah. Sekarang udah balik lagi. Enggak, kamera ngapain geser ke saya juga? Kiki aja biarin sendiri. Respon. Gua diem. Sekarang kita Kasar itu kan cantik banget ya. Iya. Cantik banget gitu. Beliau tuh pernah operasi hidung. Iya. Cuma kata sini agak ironi ya. Kenapa? Katanya supranatural. Tapi nggak natural banget ternyata. Izin. Pulang dari sini ronsen, takutnya ada baut. Izin. Kami beri kesempatan kepada para komisi untuk bertanya, silakan. Ya, jadi yang bikin saya penasaran adalah ketika orang-orang diberikan kemampuan untuk melihat hal-hal tak kasat mata itu, takut nggak sih? Misalnya lagi tidur, sebelahnya ada. Pas lagi mandi, kayak gitu, kayak takut gitu kan. Iya kan, kita belum siap gitu. Kalau mau gitu kan ngomong, biar kita siap-siap. Kaget. Maksudnya Kasar ini takut apa enggak awal-awalnya gitu? Sampai hari ini juga masih takut lah pasti. Kadang-kadang kan energi mereka kan nggak bisa ditebak ya. Sama kayak kita kan nggak tahu ada orang deketin terus tiba-tiba maunya yang berbeda gitu. Sama manusia sebenarnya. Jadi pernah tuh ada makhluk ini deketin, tahu-tahu Sarah ada gopeng nggak gitu kan? Apalagi Itu. bener. Ada. Itu paling serem sih itu. Tadi kan Kiki bicara soal lagi mandi gitu ya, tiba-tiba muncul ya. Pernah kejadian sama aku. Waktu itu di Las Vegas. Biasanya kalau misalnya ada yang muncul, itu kan aku usir langsung pergi. Nah ini enggak, dia stay. Akhirnya aku yang keluar dari kamar mandi, aku tunggu dulu sampai dia hilang. Kasarnya kalau melihat ya
kelihatan seperti itu, beliau-beliau yang memperlihatkan ke Kak Sarah itu apakah selalu dalam bentuk bagus? Tergantung. Kadang-kadang seperti manusia biasa, kadang-kadang ya ada bentuknya ya macam-macam. Maksudnya kadang-kadang juga serem gitu. Bahkan yang manusia, yang bentuknya manusia pun ya kadang-kadang ya karena apa ya, wajahnya gitu ada beberapa yang nggak normal lah gitu. Nah, Diki, Ya. yang lain-lain semua, Ya. maaf nih, saya mau ngetes. Anda lihat apa di sini? Mangkok, apa tuh? Kayu. Di atas ini, di atas Tatakan ini. palu. Oh, di atas itu. Di atasnya ini. Nggak lihat apa-apa. Kalian lihat apa? Ini melihat apa-apa? Manda? Lihat itu mangkok. Ya, tapi di atas ini nggak ada apa-apa. Kosong. Kalian memang tidak ada yang bisa lihat, tapi Sarah bisa melihat. Sarah? Orang ditembak aja sama dia. Sarah bisa lihat? Ditembak aja. Ketua. Benar. Tenang dulu. Kita lihat, Sarah bisa melihat. Ini masalahnya kredibilitas ketua. Benar, silakan. Sarah bisa melihat? Mau lihat apa? Kelihatan nggak kamu? Enggak, karena matanya agak ini silinder sama plus, jadi agak buram. Maaf, bukan saya bermaksud menggurui. Tapi saya melihat sesuatu yang Apa ketua? bikin aku sesek. Apa? Apa tuh? Apa ketua? Tuh, dia tuh. Udah. Kan bisa langsung ke situ. Ketua, Langsung ke situ aja, nggak usah pakai media. Bikin kaget aja, kirain makhluk tak kasat mata. Taunya. Itu aja. Kalau tak kasur mata. Tapi ngomong-ngomong, teman-teman di sini tidak ada yang tahu ya bahwa sebetulnya Sarah ini adalah penyanyi dulunya. Sebelum mempunyai kemampuan seperti itu, beliau adalah seorang penyanyi dan banyak sudah mengeluarkan single. Betul ya, Betul. Sarah ya? Sampai hari ini kok masih nulis lagu. Oh iya, nulis lagu. Tapi yang nyanyiin? Hah? Yang nyanyiin? Yang nyanyi, maksudnya? Yang nyanyiin di makhluk mana? Makhluk sini apa makhluk sana? Ya, yang nyanyi aku, yang nonton ya mereka yang nggak kelihatan. Oh, bikin konser sendiri ya Mbak ya? Ya, jadi ya manusianya cuman kira-kira 100 orang, sisanya itu yang tidak terlihat. Saya tuh ingin bertanya, saya menarik dengan tadi pertanyaan Bapak Diki ya. Bahwa memang tidak semua berbentuk manusia ya. Ada yang pernah nggak bertemu yang berbentuk kolang-kaling? Itu jatuhnya siluman. Monitor ketua. Monitor ketua. Monitor ketua. Bisa. Kan semua kita nggak ada yang tahu. Tapi statement beliau ini terlalu mendiskreditkan. Saya kan hanya bertanya. Masa ada? Kita nggak bisa menyalahkan Kiki. Bukan Pak Ketua, masa ada setan lembek berair gimana sih? Masa setan ada garpunya kecil yang 2 tuh. Tadi saya melihat Amanda melirik-lirik Sarah di situ, ada apa ya? Mbak Sarah lagi gambar-gambar ya? Iya. Biasanya kan orang gambar ini rumah, pelangi gitu. Mbak Sarah gambar apa sih? Nggak tahu tadi tangannya nggak bisa berhenti aja. Gambar ada muka, ada dua muka. Di mana? Di mana Mbak? Di situ. Sama kalau yang ini ada di sebelah sini, sebenarnya di bawah ini nih. Di mana Mbak Sarah? Ada kamera. Iya di situ. Iya emang di situ. Iya. Ada orang. Mana dia nggak bisa keluar lagi? Rasain lu nggak ada Ada ustaz di dalam ya? Iya di situ. Iya. Ya, ditemenin. Ih, ditemenin. Mungkin ada warnanya Mbak. Mbak Sarah ada warnanya? Ada warnanya? Apaan kolang-kaling lagi gue tabok lu ya. Mbak Sarah. Tapi- Sarah, kalau Maaf ya. berdasarkan kriteria yang tadinya ini apa ya? Orang bentuknya biasa kah atau apa atau beda atau ada yang berantakan atau gimana? Ini orang biasa sih. Monitor ketua. Kayaknya kalau Amanda ini kayaknya terlihat sangat nyaman di sebelah Mbak Sarah. Apalagi ketika gambar-gambar dia ini sangat nyaman. Gambar apa happy. sih?
ini gambar siapa aja Mbak? Ini yang di sebelah sana tadi. Oke. Kalau ini yang di dalam ini persis. Oh, Boleh lihat, Boleh ditunjukin Coba, Sarah boleh ke kamera? Boleh. Ini yang perempuan yang di sana. Kalau ini laki-laki yang di sini. Coba lihat Mbak Sarah. Coba. Oh ini bukan penampakan, emang kameramen itu. Coba mukanya lihat. Coba mukanya lihat. Mukanya lihat. Mukanya dia emang mukanya dia ini tuh udah. Mukanya dia itu emang gitu. Mirip ya? Ih, tapi aduh ini kayaknya Pak Ketua juga lagi gambar nih. Ya, gambar apa, Pak? Terus sekali. Ini sebetulnya saya Ternyata selama ini ketua gambar. diam-diam punya indera keenam seperti itu juga. Iya, jangan-jangan. Memang punya. saya bukan bermaksud sombong. Ya. Karena buat saya ini jujur aja saya nggak berani kalau saya ungkapkan ke media karena ini betul-betul mengganggu. Tapi saya lihat tadi saya ingin membantu Sarah sebagai sahabat saya, Manda juga sebagai sekretaris saya. Sosok yang di belakang kalian itu. Oh, nggak bisa lihat lagi. Ketua. Kamera di zoom ke sana tuh. Di zoom ke sana kamera di zoom ke sana. Bajunya kayak baju Hawaii itu. Ketua. Kalau boleh tahu semasa hidupnya dia kenapa ketua? Dia sebenarnya hidup enggak apa juga enggak. Kalau itu saya kenal ketua, itu nggak usah takut. Oh itu Tukang pijit bayi, oh tuh nggak pijit bayi. aman kok. Tapi dia manusia biasa kan? Masih biasa kayak Ya kita. takut aja kalau ganggu gitu. Nggak akan ganggu ya Mas ya? Baik, saya akan memanggil narasumber yang membuat laporan juga tentang gangguan hal yang tak kasat mata. Kita panggil saja, ini dia, silakan masuk. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi panik, Pak. Kenapa? Banyak ganggu saya. Banyak yang ganggu? Iya. Apa, Satpol PP? Bukan. Silakan. Aduh, saya takut banget kesini, Pak Andre. Kenapa kok takut? Pak Ketua. Ya, ini adalah Ences Nabati Betul, Pak Ketua. yang ternyata inspirasi namanya dari tumbuh-tumbuhan. Betul. Jadi Kalau Encesnya dari mana? Jadi Syahrini. Oh, Prince. Enggak juga, enggak. Inces itu iseng aja dulu sama temen-temen gitu loh. Pak Ketua, saya kenal sekali dengan Ences Nabati karena saya suka nonton programnya dia. Programnya dia betul. Favorit Terima banget. kasih Beliau ini banyak. adalah salah satu host kuliner. Ya. Tapi takut banget sama hantu. Benar itu. Aduh, jangan dong. Makanya ada satu makanan yang nggak berani dia makan. Apa? Rawon setan. Tapi yang aneh, beliau ini keren banget karena nggak punya pantangan makanan apapun. Iya. Jadi takut hantu, tapi nggak takut kolesterol dia. Udah banyak. Udah pernah kena? Udah pernah. Udah pernah Ya, kena. udah. Tapi- Baru cek tadi ke dokter. Oh, dari semua makanan yang pernah Ences Nabati coba, yang mana yang menurut Ences itu the best banget gitu? yang paling endul, Wak. Ada di Garut, Pak Ketua. Itu kayak semacam toge, tapi bukan toge. Kayak karedok gitu kalau orang Sunda bilang. Jadi pakai sambal kacang, ditumbuk gitu, Pak. Juga terlalu halus. Itu enak banget. Sama ada di Makassar namanya cumi teropong. Cumi teropong. Iya. Jadi bisa ngelihat ketampanan Pak Andre dari sini. Oh. Apa mungkin cuminya gede banget jadi bisa dibuat Ya, teropong jadi gitu? cuminya tuh kopong gitu, tapi rasanya tuh kayak creamy, manis, asin gitu. Cuminya segede-gede jempol. Wow, Iya. saya penggemar cumi. Gitu. Saya tuh, iya. Aku kirimin Dari ya. mana tau-tau penggemar cumi? Ya bener emang. Cumi laut. Oh, Anda kenapa sih? Jangan marah. Nah, semua orang ajak berantem. Nanya dong. Iya, ini semuanya Tahu penggemar hanya cumi. miskomunikasi, hanya miskomunikasi. Saya kayak nggak boleh makan cumi apa? Coba sebutin nama-nama cumi. Oh, dari mana? Dari Chinese? Chinese? Dari jenis apa? Cumi hao.
Kalau dari Dari timur Jepang, tengah, dari Jepang. kalau dari timur tengah, kalau dari timur Jepang apa? Ada Jepang? Dari Jepang. Sumiyoto. Aduh. Kalau dari India. Hah? Kalau dari India. Sumi-chan ya. timur tengah, dari timur tengah, ketua. Umi yang dari timur tengah ketua. Halo Cumi. Tangan dia. Monitor ketua. Ya. Cumi dari Jepang udah, Cina udah, Timur Tengah udah. Kalau cuminya nggak kemana-mana apa tuh? Cumi yang kemana-mana. Ya. Iya. Apa nih cuminya nggak Lu kemana-mana? yang bener aja dong, Dik. Kasih taunya, Dik. Emang apa sih bang? Ya apa saya cuma nanya aja. Jangan saya. Nggak semua siap kali. Ibunya kaget. Ibunya kaget. Sayang. Ya, betul. Kan tombak beracun. Betul. Daripada kadang kena, mendingan saya ambil, saya kadang ke dia. Sekarang kita akan melihat bagaimana Ences sebagai host kuliner ya, yang membuat orang-orang tuh kalau nonton jadi kepengen juga nyobain gitu. Tapi dia datangnya ke tempat rumah makannya angker. Nah, kita bikin adegannya gitu gimana kan sesuai dengan mistis-mistis. Iya, betul-betul. Restoran yang horor maksudnya. Yes, betul sekali. Dan pastinya ada menu. Agak susah ya itu. Kolang kaling nggak ada kolang kaling mulu. Ih, Ences tenang. Restoran horor itu gampang dilihatnya. Dia horor apa enggak? Lihat menu, kalau di kanan nggak ada angka, itu horor. Nah, itu horor. Horor. Kalau Ences sendiri makan bubur tim yang diaduk atau enggak? Diaduk. Kenapa? Kayak biar seru aja, biar rame gitu. Oh, kalau menurut saya mendingan bubur diaduk, kalau diudak maling biasa. Ketua, mau kita lihat kalau bagaimana Ences menjadi host kuliner, Ketua? Boleh. Boleh, silakan ya. Kita reka adegan. Coba Boleh ya? kita reka adegan. Makan lagi nih. Iya. Jadi kalau kita mau makan itu banyak orang kan kayak kurang natural gitu ya. Jadi kita harus makan kayak... Interupsi, Ketua. Bentar, Ketua. Kalau ngelihat Ences mah udah sering, udah biasa. Ini yang belum, Ketua. Nah. Makanan pagi. Makanan pagi. Gak ada aja. Kasihan banget sih. Ketua, kalau tadi itu dia banyak antusias makan, Ketua. Sekarang mulai kurang Iya, antusiasnya. makanya. Coba. Ini ada bantuannya di sini ya. Nanti jadi highlight berita. Ada pelawak meninggal keselak nasi dingin mungkin. Iya. Biasanya apa buat panggilan untuk pemirsa? Kita mulai ya. Besti. Iya. Diajarin, Besti, Ces, diajarin. kali ini kita berada di suatu tempat yang Iya. wah, fantastik sekali. Biasanya menu yang terbaik ini adalah kolang kaling di sini ya. Cuman berhubung kolang kalingnya nggak ada, jadi kita makan ini. Ayamnya dulu. Ya, ini bajing geprek sebenarnya ya. Coba kita nikmatin dulu ya. Ekspresi. Terus uy gitu. Uy. Yang panjang uy gitu. Ini ayamnya kayak bener-bener dari kulkas. Dingin. Pakai nasi nggak, Ces? Ences kalau makan tuh selalu pakai nasi apa? Aku pakai nasi, bahkan nasinya aku sampai habis. Wah, beda. Ini beda. Ini biasanya makannya Aduh. sukanya pakai paku ya. Coba lagi. Ininya nasinya. Nah, Oh, iya. nasinya campur pakai tempenya, pakai Semuanya lengkap ya. Oh iya. Kerupuk. Iya. ya. Cobain ya. Kamu kasih tahu dong cara makan kamu yang dingin ini. Ya. Terus rasanya udah hilang semua, kasih tahu dong. Iya dong. Oh iya. Bisa semua. Kayak makan sajen. Wow. Dinginnya seperti di studio. Udah gitu. Enaknya tempat ini adalah nggak cuma ada lauknya tapi juga ada lalapannya. Nah, aku biasa makan langsung daun pisangnya. Iya. Pengalaman. Ini. Mas. Sama-sama hijau. Iya.
Wah, tadinya ini pagi seger loh. Langsung. Iya. Wow. Nggak boleh Pemirsa gitu. mau nggak? Pemirsa mau nggak? Pemirsa mau nggak? Wow, enak Kalau mau, sekali. kalau mau, saya kasih pantun nih. kasih pantun nih. Kasih pantun. Cakep. Kasih Astagfirullahaladzim. pantunnya. Kerupuknya nggak kedengeran. Udah gak ada. Udah alot kayaknya ya. Iya. Udah nggak kriuk lagi. Udah nggak crunchy. Aduh ya Allah. Nah ini, Ya. nah ini akan ada suara auai. Itu Kalau suara boleh apa? tahu pemirsa pengen tahu ini menu apa sih namanya? Ini, Nasi apa sih? Nasi apa ini? ini nasi dingin. Ini nasi dingin studio. Ada restoran-restoran yang katanya laku, tapi dia tuh katanya pesugihan gitu. Ya. Dari matanya Kak Sarah, cengenges mulu lah Sarah sih Sarah. Dia mah kalau dia mah. Neng, Naksir kali. Ini dia kalau Diki, tadi waktu sebelum kita mulai sidang pun dia nyariin terus, Diki mana ya katanya Asik. gitu. emang ada dilihat sama dia nih. Jangan dibilang apa-apa kalau Enggak, dia. ya udah, terus. Iya, dari penglihatan Kak Sarah mungkin kalau ada restoran yang ini yang rame gitu, orang yang pesugihan itu penampakannya Kak Sarah seperti apa? Ada, aku pernah waktu itu makan. iya. Cuman aku tidak bisa sebut. Jadi ada aku ke restoran ini di sebuah tempat ramai, banyak restoran Di Jakarta, sana, Kakak, maaf. Di Jakarta? Jakarta. Utara? Barat? Enggak bisa. Ada deh. Sebut, Kak Sarah, makannya pagi, siang, sore, malam? Waktu itu sore. Sore dia udah ada? Iya, emang tapi kalau aku ngerasainnya nggak enak aja gitu. Oh, karena dia makanan pagi tuh. Jangan terlalu curhat. Jangan terlalu Makanya sore. Nah, sebenarnya kalau pada saat masuk biasanya juga mungkin nggak cuma aku, ada orang-orang yang emang bisa merasakan, pasti dia ngerasain sesuatu, ngelihat sesuatu gitu. Cuman memang pada saat masuk udah berasa nggak enak gitu. Ada beberapa banyak kok, nggak cuma 1-2 gitu. Punten karena diliatin nggak? Karena waktu itu pernah ada kejadian anak kecil pernah datang sama orang tuanya terus nggak mau masuk ke situ karena dilihat bu jangan di sini yuk soalnya ada yang lagi Ada yang tak kasat dia mata ngeliat gitu. kasat matanya Iya, gitu. iya. Kasat juga sempat lihat gitu. Iya. Ngelihat ada sosoknya gitu. Oh memang maksudnya emang terlihat dia ada aktivitas di dalam restoran tersebut Iya gitu? lagi. Terus kayak waktu itu juga pernah kita datang ke bekas restoran. Jadi ini penelusuran di bekas restoran, cuman memang kayak masih ada sisa-sisa energinya gitu. Nah itu kan susahnya kalau misalnya udah ketergantungan seperti itu, nggak bagus juga akhirnya nanti. Karena kan nggak tahu itu yang digunakan energi dari mana. Oh, Ences sendiri kan sering ke kuliner-kuliner kayak tadi, ke restoran gitu. Suka ngerasa nggak ada restoran-restoran yang dibantu? Aku sih pernah waktu itu pulang dari Jakarta mau arah ke Cianjur di sekitaran puncak gitu. Jadi malam-malam tuh kayak jam 2 malam kan biasanya lapar tuh kan, terus karena dingin kan. Terus tiba-tiba aku bilang sama mamaku, "Mama makan yuk di restoran itu rame kan." Dia bilang. Terus mama aku bilang, "Jangan katanya gitu. Restoran itu tuh kalau siangnya sepi banget, terus kalau malamnya rame sekali." Nah ada suatu waktu mama aku pernah makan di situ, nah dia sempat ngeliat kayak, padahal nggak terlalu rame banget, tapi kayaknya rame sekali. Terus dia kayak ngeliat di orang yang lagi ngeladanginnya itu kayak ada monyet gitu bergelantungan. Makanya mama aku udah gak pernah mau makan di situ lagi. Karena mama aku tuh orangnya agak sensitif. Dia bisa. Maaf, Ces, waktu Anda bilang monyet, kok nggak ke Enggak. cerita doang ya? Cerita doang. Cuma cerita ya. Bedain mana monyet mana musang dong. Ya terusin. Makanya mama aku udah gak pernah mau lagi makan di restoran itu, aku aja. Karena menurut dia tuh kayak gak masuk akal gitu. Tapi Ences termasuk yang berani dengan hal-hal mistis gitu atau penakut?
tentu tidak, saya takut. Soalnya aku tuh sering banget mengalami hal-hal kejadian yang aku juga bisa kayak agak sensitif ya Kak Sarah. Jadi waktu itu aku sempet dulu di rumahnya mantan manajerku dulu. Jadi aku tuh sering kena rep-repan. Kalau kata dokter kan itu kan karena faktor kecapean atau kelelahan. Jadi kayak ngap gitu. Tapi kalau aku tuh beda lagi. Jadi kalau misalnya lagi tidur tuh aku suka paksain. Kayak aku paksa buka mata gitu. Ada beberapa sosok sebenarnya yang itu tuh bener apa enggak sih Kak. Jadi aku pernah yang waktu itu nyesek banget. Jadi ada 2 anak kecil kayak nginjek-nginjek badan aku. Yang satu tuh matanya 3. Terus yang satu itu badannya tuh merinding. Yang satu badannya tuh kayak nanas gitu. Kayak kulitnya tuh semua Bersisik kayak nanas. gitu. Jangan dong. Wah parah nih. Udah dibilang Ences tuh sensitif ya. Oh berantem sama gue lo. Gue. Iya, sabar. Iya. Ramar, jangan ngagetin. Tapi peranakannya turun gimana? Tapi Ces, sebetulnya ketakutan itu bisa hilang. Mas yang baju biru boleh kemana sebentar? Saya pernah belajar ya. Jadi ada rasa ketakutan itu bisa kita hilangkan. Mas ini saya rasa ada rasa ketakutan. Ya saya rasa ada rasa ketakutan dari tadi. Baiknya. Mas, saya coba menghilangkan rasa ketakutan itu. Kehebatan ketua dan hal ini jangan terlalu ditonjolkan lah. Saya hanya sifatnya membantu Oh, saja. terima kasih banyak ketua ya. Oke, tolong Tapi dibantu ketua. ketua tuh seneng banget ngumpulin koin dingdong sih. Pak Ketua. Agak geser sedikit ketua. Sedikit. Agak geser sedikit ketua ya. Boleh, maaf ya. Vidi, Iya, ya. tolong dipegangin mic-nya. Saya tidak perlu mic-nya, saya hanya mungkin membuat dia lebih rileks saja. Karena kalau orang ketakutan itu bikin badannya nggak enak. Betul. Ya. Kalau gitu ya. Ini kita tekan di sini sama kita tekan di sini. Ya, sebentar ya, maaf ya. Betul. Di relax saja deh. Relaxin aja. Iya. Begitu saya begini, Dan dia serius. tidur ya. Ya. Sebentar. Ya ampun. Ditidurin. Setelah terbangun dia akan lebih baik. Pak Ketua, ini aja, Ences aja. Itu namanya bawaan. Cek saja ya. Siapa tahu kan ada yang ngikut. Serem banget. Mas pulang aja, Mas. Mas. Coba sini, siapa tahu Kak Sarah bisa menerawang. Kakak bisa nggak? Jangan dong ah, Ences. jangan disebut. Sebaiknya sama Sarah kayaknya deh. Kak Sarah sih. Disebutin please. Banyak diganggu-ganggu kan? Sarah sih katanya. Gak apa-apa, soalnya Oh, beneran? biar dibantu sama Kak Sarah, karena kan kamu Iya. sering banget kesiripan kamu. Kesurupan. Bandeng kan ya, bandeng. Ini dari sini aja atau dari sana? Tapi enggak, jadi kamu itu kan sebenarnya bakatnya astral. Jadi kalau misalnya tidur itu kadang-kadang kamu suka jalan-jalan, makanya suka ketemu sosok-sosok yang aneh. Aduh. Terus tapi nggak apa-apa, kan turunan kan, emang turunan kan. Iya, Jadi- benar-benar, Jadi ya. emang dari keluarga, mungkin kayak dari nenek, mamanya mama, terus dari atasnya lagi. Tapi nggak apa-apa, cuman emang kamu harus belajar gimana caranya supaya kontrol. Karena kalau enggak, kamunya suka capek gitu. Terus Bener, aku tidur selalu, aku tuh kalau tidur aku selalu nggak deep sleep gitu loh. ya nggak pernah deep sleep, jarang ya deep sleep. Iya, benar. Terus udah gitu kamu juga sebenarnya nyerap energi orang-orang yang kamu sayang. Itu efeknya negatif atau positif Kak Sarah? Dia menyerap energi. Kan kalau lahir kayak gitu, dia PR dia untuk bisa belajar gimana caranya supaya nggak capek. Jadi misalnya kamu ada teman kamu yang lagi hatinya nggak enak gitu, nanti kamu juga akan ngerasain itu. Jadi capek gitu kalau misalnya abis pergi, misalnya abis dari syuting ini nih, kamu bisa nyerap energi siapapun yang menyentuh kamu. Wah, kayak kanebo. Bukan, maksudnya bukan nyerap air. Minta maaf, minta maaf. Maaf Kak Sarah. Tapi nggak enak. Tapi bisa dihilangin gak sih Mbak Sarah kalau gitu? Kayak maksud kayak ditutup gitu. Emang ada kawinan ditutup? Enggak, jangan lihat lagi gitu. Gak pengen lihat lagi. Enggak sih, kalau misalnya mau dikurangin bisa sebenarnya. Cuman kalau kita terlahir seperti ini, kita mau lari kemana? You give from the gut kali. Maksudnya emang kayak kelebihan dan kekurangannya harus diterima nggak sih gitu. Tapi Lebih baik berdamai dengan itu ya. gimana Nggak harus caranya bilang. kita bisa menyelaraskan aja untuk bisa hidup normal. Siapa tahu kamu bisa bantu orang. Kamu artinya kan berempati. Kalau berempati itu
kamu bisa tahu cara memperlakukan orang lain, jadi nggak sembarangan. Iya benar. Kamu ngomong itu kamu jaga nggak nyakitin orang gitu. Karena tahu rasa yang dirasakan itu seperti apa, jadinya kamu lebih berempati gitu. Harusnya beruntung karena punya hati yang besar. Karena kamu empath. Dan Inces kan Terima kasih. ya. Iya. Inces kan mungkin khawatir karena kalau tidur suka ketindihan. Nah mending besok-besok Inces yang nindih balik gimana? Gimana caranya? Bisa, latihan aja, bisa. Jadi betul Iya. kata Sarah, apapun itu diterima saja. Accept aja ya. Yang kita berdamai dengan itu insya Allah akan berdampingan dan tenang. Iya. Maaf ya, bukan apa-apa. Diki. Ketua tolong ketua. Kenapa jadi Ketua, jangan seperti ini ketua. Wow. Kita ketemu lagi ya. Ini kita skorsing dulu sidangnya ya. Oke. Apapun masalahnya, kita happy bersama. Terima kasih kepada para seluruh peserta sidang. Kami mengundang untuk bisa berkumpul di depan sini. Ya, silakan, silakan. Ya, semua komisi boleh ke depan sini. Ada apa ini ketua? Hah? Ada apa gerangan ketua? Ada mereka. Kalau kan itu. Ini maksudnya kita dikumpulin di depan Silakan, tuh silakan. karena ada apa? Ya, mungkin bisa ke depan juga Mbak Sarah, Mbak Inces, Manda, ya. Anda sekalian. Bagian berkat ya Pak? Alhamdulillah tadi kita sudah melihat rangkaian acara ini, studio udah netral lagi ya. Sudah tidak ada apa-apa dan Mbak Sarah juga tadi sudah melihat, sudah dibersihkan. Ya, karena memang awalnya di situ ada banyak kotoran-kotoran snack. Petugas. Maksudnya sama petugas. Dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Iya, iya. Kasat matanya bukan di bidang kebersihan yang mulia. Ya, jadi Tapi kan menurut emang yang bersih, full. Pak, nggak ada apa-apa. Iya. jadi mungkin kesimpulan yang bisa diambil adalah Ya. yang tak kasat mata tidak butuh teriakan ketakutanmu. Betul Diki? Betul sekali. Lanjutkan. Ia hanya butuh ketenangan jiwamu untuk saling menghargai ruang yang berbeda. Ya. Berbeda itu tidak harus sama, karena beda itu bebek sama kuda. Terima kasih juga buat Kak Sarah, terima kasih. Buat Inces Mati, terima kasih. Sehat selalu. Pokoknya mindset kita dimanapun kita berada, yang kotor itu bukan tempatnya, tapi hati kita. Dimanapun hati kita bersih, tempatnya juga pasti ngikutin. Bye-bye.